Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, informasi yang bagi saya sangat mengejutkan, dan ternyata pelaku teroris yang terkait dengan JI, Jaringan Islamiyah, yang berada di Lampung, yang kemarin itu disita ratusan kotak amal untuk pembiayaan gerakannya. Itu salah satu tersangkanya adalah kepala sekolah ASN. Luar biasa. Ini harus menjadi perhatian yang sangat khusus di ruang pendidikan khususnya, karena berbahaya loh kalau orang-orang pendidik sudah kemudian dicekoki pemahaman-pemahaman radikal, pemahaman-pemahaman intoleran. Maka bagaimana Indonesia ke depan, masa depan Indonesia, yaitu ditentukan oleh para pemuda hari ini, ditentukan oleh guru-gurunya hari ini, oleh dosen-dosennya hari ini, oleh para pengajar, para pendidiknya hari ini. Ini ASN sudah tertular virus kadrun. Ini sangat luar biasa. Bejat ini, bejat sekali. Bayangkan, ASN itu digaji oleh negara, ya, dikasih makan oleh negara. Astagfirullahaladzim. Tetapi punya cita-cita ingin menghancurkan negara. Nah, di sini pentingnya kita punya wawasan. Saya sampai nggak habis pikir, punya wawasan tentang agama yang benar. Di sini pentingnya membentengi diri dari pemahaman-pemahaman radikal yang kemungkinan masuk meresap ke dalam otak. Ya, urusannya kan orang-orang seperti itu atas nama agama ini lagi yang kemudian susah. Makanya orang-orang, saya selalu kampanyekan di channel ini, kalau Anda para santri, ya, para ajengan yang kemudian sudah mengkaji cukup dalam ilmu pengetahuan agama, cobalah mulai bergerak di ruang media sosial, cobalah mulai bergerak untuk kemudian mengisi konten-konten dengan kajian keislaman yang benar-benar. Ini kan hari ini dengan zaman media sosial, akhirnya orang itu kemudian seenaknya melabeli dirinya. Dan yang menontonnya kadangkala kalau tidak disaring dengan pikiran yang benar-benar sehat, ini akan percaya. Orang itu hari ini gampang berkamuflase, saudara. Apalagi satu kali lagi di ruang media sosial. Gampang sekali berkamuflase. Makanya jangan sampai kita percaya dulu kepada seseorang, apalagi orang yang baru kita kenal. Ini zaman media sosial, gampang sekali berkamuflase. Tinggal Anda misal, kalau ingin menyamar jadi ustadz di ruang media sosial, tinggal pakai udeng, tinggal pakai jubah, ngomong satu ayat dua ayat, berbicara tentang rangkaian kata-kata mutiara setiap Twitter mau update status, Facebook mau update status, Instagram mau update status, rangkaian kata-kata manis, kata-kata bijak, tambahi satu ayat dua ayat, selalu berpenampilan bak seorang ulama. Itu berkamuflase hari ini, dan orang tidak tahu, tidak kenal. Tetangganya akan tahu, wah ini mah orang bajingan misal, tapi kan masyarakat luas nggak tahu. Dan ini pemahaman seperti ini memang merajalela, cukup merajalela di Indonesia. Apalagi satu kali lagi hari ini di era media sosial, di mana banyak sekali orang-orang yang mendapatkan atau mau mengkaji atau mau membuat soleh diri itu, cari ceramahnya itu di media-media sosial. Misal ada salah satu artis yang baru hijrah, itu siapa namanya? Vivi. Dia hijrah, ya,
ilhamnya, jalannya itu dari Instagram menurut pengakuannya, karena dia selalu melihat ceramah-ceramah pendek. Kemudian dia hijrah, ya. Kemudian dia hijrah. Baik loh, dia punya tujuan yang mulia, ingin membenahi diri. Tapi ketika sudah hijrah, ketika mungkin sudah berada di jalannya, apa yang terjadi? Dia memusyrikan, dia menyebutkan bahwa sujud kepada orang tua itu adalah akan musyrik, mendekatkan diri kepada kemusyrikan. Orang baru hijrah, bayangkan, orang baru hijrah sudah punya keyakinan seperti itu. Baru belajar kok. Kalau baru belajar, ya jangan dulu menyalahkan orang lain, benahi diri dulu yang benar. Ini kan ajaran-ajaran orang-orang seperti itu kan sangat luar biasa. Sebel saya. Ini perhatian satu kali lagi bagi kita, apalagi sebagai umat Islam, agar hati-hati kita memilih pendidikan itu pada siapa. Karena jujur, saya pun pernah menemukan satu kasus. Ada pengajar, ya, pengajar TK, dia tidak mau divaksin atas dasar landasannya, alasannya karena bertentangan dengan akidah yang saya punya, katanya. Sok bayangkan, apa urusannya vaksinasi dengan akidah? Pertanyaan saya, kenapa si ibu-ibu itu punya pikiran seperti itu? Kenapa si ibu-ibu punya pikiran seperti itu? Ini jelas korban daripada ustadz-ustadz yang ceramah menjelekkan, tadinya tujuannya kepada pemerintah, tujuannya ingin membuat masyarakat tidak percaya apapun yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi nyasar sampai ke wilayah agama, dan masyarakat percaya bahwa apa yang diucapkan oleh sang ustadz adalah sebuah kebenaran, padahal yang dibicarakannya adalah nafsu dia kepada pemerintah tetapi pakai dalil agama. Ini masalah. Masalahnya lagi di Indonesia, jika seorang ustadz yang ngomong semuanya akan diikuti oleh masyarakat seolah bahwa itu adalah kebenaran mutlak yang tidak perlu ada pencernaan pikiran. Ini cukup masalah lagi ini. Di satu sisi ini akan mendatangkan kebaikan karena kita menaruh hormat kepada kiai, ya, sebagai pemandu kebenaran dunia juga akhirat. Di sisi lain, kalau ada yang memanfaatkan kiai ini untuk membius masyarakat, untuk mencekoki cara berpikir masyarakat, untuk membuat masyarakat punya pikiran yang radikal, bagaimana? Maka satu santri, para ajengan yang kemudian Anda punya proses panjang di pesantren, mulailah keluar, mulailah berbicara di ruang-ruang publik. Rebut ruang-ruang sosial itu oleh Anda yang benar. Jangan sampai ada orang yang gak jelas, ujug-ujug ngaku ustadz, ujug-ujug ngaku kiai, ujug-ujug ngaku gus. Belepotan. Akhirnya seperti ada orang katanya gus menafsirkan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Setiap yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Nah, ini tafsiran dari mana? Sablang ini. Kan mengatakan hewan bisa jadi ulama, buaya bisa jadi ulama. Mana mungkin? Ini contoh salah satu orang. Fakta sudah jelas contohnya, real, nyata, yang kemudian mungkin tidak punya proses panjang di pesantren, ujug-ujug jadi gus, ujug-ujug jadi ustadz. Akhirnya apa? Dolun mudilun, sesat dan menyesatkan. Kembali lagi, ini sangat miris sekali saya mendengar, kurang ajar biadab ini. Guru itu biadab.
ASN itu kurang ajar, digaji oleh negara. Dia digaji oleh negara, tetapi bertujuan ingin merusak negara. Berbahaya. Sebarkan terus informasi kayak gini. Sebarkan terus. Islam rahmatan lil alamin. Tidak ada ceritanya Islam menyuruh orang untuk membom sambil tertawa. Nggak ada ceritanya Islam membunuh orang sambil tertawa. Nggak ada ceritanya seperti itu. Orang-orang seperti itu kan dengan dalih jihad membunuh orang sambil tertawa, membunuh orang sambil teriak takbir. Dia membunuh manusia yang lain atas nama agama. Sesat ini namanya. Bahaya ini. Pengajaran ilmu agama yang macam seperti ini, doktrin macam seperti ini membahayakan generasi muda, khususnya Indonesia dan dunia. Ya, geram saya, aslinya geram. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.